jambret untuk berhenti, tapi dia nggak mau berhenti dan dia dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya lihat suami saya di situ ngapa-ngapain. Harapan saya suami saya dapat keadilan, karena yang dilakukan suami saya itu murni pure membela saya, membela haknya, apa yang jadi haknya suami saya gitu Mas. Jadi saya pengennya ya suami saya benar-benar dapat keadilan. Kalau dari kejaksaan ada upaya restoratif justice nggak? Berdamai dengan keluarga? Iya, ada. Kasus suami jadi tersangka seusai mengejar penjambret istrinya hingga tewas di Sleman DIY tengah jadi sorotan. Terbaru kedua belah pihak dikabarkan melakukan upaya perdamaian lewat restoratif justice atau RJ. Peristiwa ini bermula ketika wanita bernama Arista bersama sang suami Hogi Minaya baru saja mengambil jajanan pasar dari Pasar Patuk dan Berbah untuk dibawa ke hotel pada Sabtu 26 April 2025. Arista mengendarai sepeda motor, sedangkan Hogi mengemudikan mobil. Keduanya tak sengaja bertemu di Jalan Jogja Solo, kawasan Maguwo Harjo. Ketika tengah mengendarai motor, Arista yang mengenakan tas selempang dipepet oleh dua orang yang berboncengan motor dan langsung menjambret. Arista pun spontan berteriak jambret. Mengetahui hal tersebut, Hogi langsung mengejar pelaku menggunakan mobilnya dan berusaha memepet. Namun pelaku terus tancap gas dengan kecepatan tinggi meski telah dipepet oleh Hogi sebanyak 3 kali. Lantaran tak dapat menguasai laju kendaraan, pelaku jambret menabrak tembok di pinggir jalan hingga terpental dan meninggal dunia. Seusai kejadian, Arista dan Hogi mengikuti proses hukum di Polresta Sleman. Namun seiring berjalannya waktu, polisi menetapkan Hogi sebagai tersangka karena pelanggaran UU Lalu Lintas. Saat Hogi akan ditahan, Arista langsung pasang badan sebagai penjamin. Hogi kemudian menjadi tahanan luar dengan kaki terpasang GPS. Kejaksaan Negeri Sleman kemudian mengundang Arista untuk melakukan mediasi pada Sabtu 24 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Arista difasilitasi mediasi untuk menelepon keluarga penjambret di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Arista pun menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan tak keberatan memberikan tali asih berupa uang. Meski begitu, belum ada keputusan mengenai mediasi yang dilakukan Kejari Sleman ini. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Sleman AKP Salamun dalam keterangan pada Minggu 25 Januari mengatakan ada 2 kasus dalam peristiwa penjambretan yang menimpa Arista. Pertama adalah penjambretan dan telah ditangani Satreskrim Polresta Sleman, namun dihentikan karena pelaku tewas sehingga batal demi hukum. Sedangkan kasus kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Salamun, dalam penanganan perkara kecelakaan, Polresta Sleman berkomitmen mengedepankan pendekatan restoratif justice. Penyidik telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, termasuk CCTV, pemeriksaan saksi dan ahli dari Universitas Gadjah Mada, gelar perkara, hingga pemberkasan. Atas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa, Bu? Jelas syok, Mas. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka, karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih, tapi apa namanya, Keyakinan pribadi? Iya, keyakinan saya pribadi, dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya Mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya, jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan, jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjambretnya? Keluarga penjambretnya? Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jambretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan. Baru saya tadi telepon ya, karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada akses ke keluarga jambretnya. Baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf
kejadian ini saya sama suami nggak pernah mau kejadian ini. Mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga. Oke. Korban itu 2 ya berarti ya? Atau jambret itu 2 yang meninggal dunia ya? Bu, dari pihak polisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Nggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan, Mas. 2 sampai 3 bulan. Iya. Kalau masih ingat kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya ada Saya lupa bulannya. juga. Tapi selama 3 bulan itu Ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam Kan itu? iya, saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor, Mas. Setiap hari Senin itu datang. Tapi lagi pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan dari damping. Suami saya datang sendiri. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke Kejari apa? Prosesnya ya cuman apa ya, Mas, karena kemarin sudah pelimpahan berkas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Ibu sempat nanyakan loh Bu, kalau kasus penjamretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjamretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini kalau lintasnya, Yang kasus penjamretannya? itu katanya sudah ditutup, Mas, karena jambretnya mati kan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya juga. Intinya keluarganya korban juga keluarganya jambretnya ya, itu juga mau baru mau diskusi keluarga dulu. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya, Mas, sama keluarga korbannya. Intinya nggak korban ya, semuanya saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Ya, kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Tadi saya menyampaikan itu ke keluarganya, saya juga sudah minta maaf. Berarti belum ada keputusannya untuk Belum. di audiensi hari ini ya? Enggak, jadi tadi cuman karena saya ditanyain pernah berkontak dengan keluarga belum, dan saya bilang belum, makanya tadi difasilitasi, di mediasi. Oh, di kejaksaan. Iya, di kejaksaan. Yang sekarang sudah komunikasi sama keluarga. Sudah. Kalau harapan Ibu tuh? Harapan saya ya suami saya dapat keadilan. Harapan saya benar-benar ada di TKP, saya lihat apa yang dilakukan suami saya benar-benar yang nabrak, suami saya mepet, masih ngasih jeda ruangan untuk jambretnya untuk berhenti, tapi dia nggak mau berhenti, dan dia dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya lihat suami saya di situ nggak ngapa-ngapain. Harapan saya suami saya dapat keadilan, karena yang dilakukan suami saya itu murni pure membela saya, membela haknya, apa yang jadi haknya suami saya gitu, Mas. Jadi saya pengennya ya suami saya benar-benar dapat keadilan. Kalau dari kejaksaan ada upaya restoratif justice berdamai dengan keluarga? Iya, ada diupayakan. Jadi tadi dari pihak kejaksaan memfasilitasi supaya ada jalan damai. Ya, Pak Kapolres, buat informasi terkait yang lagi viral ini soal kasus apa ya, diduga jambret meninggal terus ternyata ada yang menjadi tersangka, itu sebenarnya seperti apa sih Pak dari polisi? Oh ya, baik. Perkara itu sekitar bulan April ya, terjadi bulan April. Kemudian pada saat itu ada ibu-ibu yang sedang naik motor di Jalan Janti. Kemudian ibu tersebut dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian menjambret, pada saat menjambret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui mobil sepeda motor tersebut, istrinya dijambret, kemudian pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan
ya, yang terakhir di single terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada 2 yang ditangani. Yang pertama kasus curas ya, pelaku curas. Penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Nah, kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kemudian pemberkasan lengkap dan jaksa telah menyatakan sudah lengkap dan perkara telah dilimpahkan di kejaksaan. Dalam penanganan ini kami juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga pada saat ini berkas tersangka maupun barang bukti sudah dilimpahkan di kejaksaan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian yang perlu saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.